Hai, selamat datang semuanya. Seru-seruan lagi, bentar ya, aku cek dulu mau bawa tema apa ya hari ini ya. Hmm, 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 hmm. Halo, halo. Ada yang centangnya kelihatan tapi nggak bisa diintip komentarnya. Halo Kak Feni, welcome back. Kadang-kadang emang Facebook suka konslet ya, jadi kayak aku nggak bisa lihat komentarnya teman-teman. Tapi ini muncul Horasko katanya Kak Fitriani. Halo Kak Fitriani, Kak Made. Halo juga ada Bro Andrew Leonard. Halo Bro, welcome. Kak Feni juga sudah masuk. Ada hari ini komplit semuanya nih ya. Kak Koni Ringo, Kak Disa sudah, Kak Rani sudah masuk juga. Selamat datang. Kak Lisnawati Lish masuk lagi. Welcome back. Kak Made, Kak Cahya, welcome semuanya. Baru nyampe, jadi agak telat sedikit. Tapi ya seru-seruan. Malam juga Kak Eli, welcome. Kak Merta, tunggu sebentar ya biar teman-teman pada masuk dulu. Abis itu kita start. Ngejus dulu. Oke. So, tema hari ini mau ngobrolin apa ya? Hari ini nggak ada session, kebetulan kemarin habis kelas FVM kan 2 kali. Selama 2 hari jadi take a break dulu, istirahat. Nanti karena jam 7 saya ada live lagi buat ikutan training gantian ya. Mengajar dan belajar. Jadi abis ini belajar. Baru nyampe mana kok, udah nyampe balik ke apartemen lagi. Jadi di lobi sekarang. Nang kering. Semangat pagi juga Kak Koni, Kak Retno, Kak Arit, Kak Feni. Yes, baru shopping. Yes, abis jajan ya. Kak Indah, selamat malam juga. Oke, so udah pada masuk. Malam ini kita mau ngebahas tentang energi koleksi. Ya, aku memperhatikan barusan kemarin itu banyak banget aku ngoleksiin barang gratisan. Ya, jadi kalau misalkan kayak di game itu ya, kita ada kadang-kadang yang suka ngasih game gratisan. Jadi kalau misalkan kita mau klaim atau enggak, jadi semua yang gratisannya itu diklaimin gitu. Nah, jadi yang gratis-gratis ini dikumpulin. Aku punya satu account yang kayak banyak banget isi gamenya gitu ya. Gamenya itu sampai 200-an. Nah, banyak diantaranya adalah game-game gratisan. Nah, game-game gratisan itu dikumpulin ya, dan ketika dikumpulin itu jadi banyak banget, tapi akhirnya gamenya jadi banyak dan nggak dimainin. Nah, hal ini juga mungkin sering kali kita ngalamin, kayak misalkan kita koleksi kayak barang-barang yang contohnya barang-barang bajakan ya. Kalau misalkan dulu saya waktu masih hidupnya masih susah banget, saya selalu pakai barang-barang bajakan yang kayak software bajakan, CD bajakan, segala macam. Game-game saya beli bajakan semua, nonton DVD bajakan, kayak gitu ya. Jadi semuanya pakai serba bajakan. Nah, dan ketika koleksi yang bajakan itu, saya masuk ke koleksi yang saya sebut dengan kayak beli, banyak punya, tapi nggak dipakai gitu. Jadi kayak akhirnya cuman koleksi tanda kutip barang-barang sampah. Ya, jadi kayak banyak sekali sampai bertumpuk CD game saya gitu ya, atau CD film saya itu ada satu spindle gede gini dan nggak semuanya ditonton. Nah, di era masa sekarang kita punya kayak space yang begitu luar biasa kayak Netflix gitu ya misalnya, atau Spotify. Begitu banyaknya isinya, tapi nggak semuanya kita dengerin, nggak semuanya kita tontonin. Ya, jadi kita biasa akan kalau dengerin lagu, kurang lebih lagu-lagu itu lagi yang kita dengerin. Kalau kita main game, kurang lebih game itu lagi yang kita mainin. Jadi, tapi kita seringkali kayak karena kalau kita dapat sesuatu gratisan itu, kita udah otomatis biasanya langsung collecting. Jadi kayak kita kumpulin, ya tanpa disadarin. Nah, banyak sekali di antara kita yang biasanya tanpa sadar mengumpulkan segala sesuatu. Contoh, ngumpulin training misalnya. Saya pernah masuk ke mode seperti itu. Saya beli training dari luar negeri, ya kan, yang harganya dari murah sampai mahal. Dari yang 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan, 5 jutaan, sampai ada yang 20 juta gitu ya, 30 juta. Tapi nggak ditontonin gitu ya. Jadi cuma dikoleksi doang. Saya pernah ngoleksi mungkin masih ada sekitar worth of, ya boleh bilang ya puluhan bahkan hampir ratusan juta konten yang nggak pernah saya buka, yang saya beli. Jadi saya ternyata masuk ke energi yang namanya koleksi.
ya. Terutama kita kalau dikasih penawaran yang menarik, kita kayaknya takut untuk kalau misalkan kehilangan penawaran menarik itu. Jadi kalau diskon itu kan yang kemarin nih, ketika lagi diskon, kayaknya kita takut kalau misalkan sampai kehilangan kesempatan. Jadi kayaknya kita harus beli gitu ya. Nah, kalau saya sendiri lebih ke arah masuk ke energi koleksi. Nah, ketika kita misalkan dapetin hal-hal yang gratisan, energi yang koleksi, ataupun terlalu mudah didapatkan, seringkali kita cuma ngumpulin doang, dan kita nggak nonton, kita nggak mainin, kita nggak lihat, kita nggak cek, cuman ditaruh digeletakin doang. Ya, jadi ini masuk ke vibrasi koleksi tadi. Jadi kayak kita cuman collecting doang, menu-menuhin tempat. Nah, seringkali ini gampang terlihat adalah dari di rumah kita sendiri. Mungkin banyak banget barang-barang yang isinya cuman kosong, kayak nggak dipakai lagi, tapi kita takut buangnya. Karena apa? Itu barang-barang koleksinya kita. Jadi kayak itu yang kita kumpulin, kita simpen selama ini. Kayaknya mau buang tuh kayak ketakutan gitu di dalam hati. Nah, ngebuang sayang itu karena barang itu kayak mahal, dulu carinya susah, dapetinnya susah, banyak makna yang diberikan. Nah, sehingga kita jadi nggak berani untuk membuang barang-barang kita yang kita nggak perlu pakai sebenarnya. Nah, akhirnya jadi kayak kekumpul dan menumpuk di rumah kita. Akhirnya kita jadi kehilangan space gitu ya, kehilangan ruang yang sebenarnya kita bisa nikmatin ketika ruangannya kosong. Ya, jadi ketika ruangan kosong itu luas, kita bisa gunakan justru. Tapi seringkali karena kita mengoleksi barang-barang yang tidak perlu, ya akhirnya jadi kayak ya cuman nyangkut doang aja gitu, nggak jadi bukan sesuatu hal yang berguna. Ya contoh kayak baju ya termasuk gak kok? Yes, betul sekali. Jadi kayak kita masuk ke energi collecting ya. Jadi kayak kita koleksiin barang-barang. Nah terus kayak saya juga pernah dalam kondisi yang kayak gadget-gadget banyak, tapi banyak yang nggak dipakai. Ya terus mau jual tuh kayaknya sayang gitu. Dan kadang-kadang kalau kita belum deal sama itu, belum beres ya, kayak sulit banget kayak ngelepasinnya. Kayak kita melekat banget sama barang-barang itu. Nah, dan itulah kalau kita ngumpulin ya, jadi kayak energi koleksi, kumpulin terus banyak gitu. Tapi belum tentu hal tersebut berkontribusi terhadap kehidupan kita. Nah, kalau kita memilih dikelilingi dengan hal-hal yang berkontribusi dalam hidup kita, itu akan bikin hidup kita itu lebih kayak expand lagi. Nah, ini katanya Dr. Lagawah, dia bilang, kalau mantan termasuk gak? Nah itu dia salah satunya. Anda bayangin kalau misalkan di rumah Anda penuh dengan mantan-mantan Anda. Ya satu rumah isinya mantan semua. Yang sebenarnya Anda juga udah gak tertarik gitu ya. Tapi mereka ada bersama dengan Anda. Ya, jadi mau dibuang sayang nih mantan. Jadi masih ditaruh di dalam rumah bawah sadar kita. Ya saya dulu gitu pas putus ya susah banget lepas sama mantan saya pernah ya. Jadi kayak kepikiran terus kayak gitu. Nah dan perlu tahu bagaimana kita cara melepaskannya. Makanya banyak tuh yang kemarin ini nanya, oh gimana buang mantan gitu kan ya. Nah jadi karena kalau kita nggak buang, space-nya itu nggak kosong, ruang kita jadi keisi sama mereka terus. Ya ibarat kayak di rumah tadi, Anda bayangin koleksi mantan Anda ada di dalam rumah. Ya kalau mantannya 1, 2, 3, ya oke lah. Kalau mantannya sampai belasan kan pusing juga gitu ya. Jadi kayak rame isinya mantan semua. Padahal Anda sudah berkeluarga. Misalkan seperti itu. Jadi kepikirannya sama mantan terus ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi ruang hati ini juga perlu dibersihkan dari mantan-mantan. Ya kayak gitu. Ya, apalagi kalau mantannya sudah punya pasangan, ya wah itu lebih cilaka lagi gitu ya. Nah, jadi itu perlu diberesin. Sama kayak kalau di dalam diri kita, misalkan sehari-hari kita ada banyak barang-barang ya kan bertumpuk, nggak dipakai. Izinkanlah dia untuk keluar dari space Anda sehingga Anda bisa gunakan space yang baru yang bisa Anda pakai gitu ya. Kayak misalkan udah nggak digunakan ya udah dibuang aja atau mungkin diberikan kepada orang lain yang memang lebih membutuhkan, yang memang mereka mau pakai gitu ya. Itu boleh dikasih ke mereka gitu. Jadi bukan berarti Anda harus jual semuanya. Kalau misalkan Anda mau kasih Anda bisa kasih. Kalau Anda mau jual juga, kalau ada yang mau beli Anda bisa beliin gitu ya. Kasih kalau misalkan memang orangnya membutuhkan dan dia mau, ya boleh silakan dikasih saja kayak gitu ya. Jadi itu sangat-sangat oke banget gitu ya daripada kita collecting. Karena kadang-kadang kita kalau collecting kita jadi kayak merasa itu berharga.
Terus kita jadi kayak fokus ke masa lalu banget. Itu juga salah satu poin yang penting. Karena saat kita mengumpulkan sesuatu yang ada dari masa lalu dan kita nggak buang, ya kayak kita hidup di masa lalu, bukannya hidup di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Ya, being mindful adalah sepenuhnya untuk hadir di dalam diri kita saat ini yang kemarin kita udah bahas. Ya kan, salah satunya adalah kita tidak mikirin lagi apa yang sudah ada di masa lalu, ya sudah, itu adalah part of our story. Ya, sebuah cerita kita di masa lalu, tapi kita ya maju ke depan, gak usah pusingin. Ya, kalau masih stalker IG mantan termasuk ya kok ya. Nah, nah ini juga ya, IG mantan di stalkerin, waduh, ngeliatin gitu ya, nyari ini mantan gua apa kabarnya gitu ya, wah kangen gitu ya. Terus mulai keinget-inget zaman masa lalu lagi ngapain aja sama mantan, ayo. Nah, jadi mulai kepikiran yang aneh-aneh, misalnya kayak gitu. Nah, itu juga tidak kontribusi kepada kehidupan kita, misalkan kalau udah punya pasangan gitu ya. Jadi membuang itu ya, jadi kayak melepaskan emosi itu bukan cuman sekedar kayak ngelepasin yang kayak emosi kesel, benci, dendam ya, termasuk juga cinta. Ingat, cinta yang berlebihan itu tidak baik ya, apalagi kalau udah milik orang lain. Jangan ada cintai milik orang lain ya. Jadi kan menginginkannya aja sudah berdosa, katanya seperti itu. Nah, jadi dilepaskan ya semua keterikatannya. Kalau sayang buang barang bisa ngalangin rezeki gak? Intinya gini, kalau di sekeliling Anda dikelilingi dengan barang-barang yang berkontribusi atas kehidupan Anda, bikin Anda senang, bikin Anda happy, kayak fulfill gitu ya. Bukan fulfill sih, kayak lebih ke arah fulfill mah Anda harusnya fulfill sendiri. Jadi kayak itu memang barang yang Anda senang. Coba Anda cek deh, mungkin dari banyak baju yang Anda miliki, ada baju yang memang Anda senang banget pakai, yang itu lagi, kalau Anda pakai itu lagi, itu lagi, karena Anda emang happy banget gitu ya. Jadi nggak ada yang salah dengan Anda bisa wariskan kepada orang lain juga kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada yang kayak misalkan masih bagus, ini yang kayak tadi Kak Sinta bilang, kemarin sudah warisin baju yang masih bagus tapi buat kita udah nggak dipakai lagi, jadi bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, bener banget. Jadi kalau yang kita udah nggak gunakan, ya mungkin bisa digunakan sama orang lain gitu, yang mereka memang pakai gitu. Dan ini ya, saya dulu banyak banget dapat barang yang saya dikasih sama teman-teman saya yang memang mereka udah gak butuh lagi. Jadi saya tempat penampungan ya, saya emang dulu hobi banget nampungin barang-barang pemberian orang lain ya, macam-macam, dari televisi, mainan, segala macam, apa aja yang dikasih orang, pokoknya ya saya senang. Hidup saya penuh dengan pengasihan. Pengasihan kayak pesugihan ya. Jadi dikasih-kasihin sama orang-orang gitu ya. Baju dikasih ya kan, terus ada jas dikasih, wardrobe dikasih. Saya dikasih jas, saya masih ingat banget, dikasih jas harganya 6 juta satu setel. Wah, seneng banget. Terus dapat coat Burberry dikasih, wah seneng banget gitu ya. Jadi kayak dikasih-kasihin tuh barang, saya suka bekas, walaupun bekasannya orang ya saya terima-terima aja waktu dulu ya. Jadi fun-fun aja buat saya. Nah, sekarang kalau ada yang ngasih saya tetap terima. Biasanya saya oper lagi kepada orang lain kalau misalkan saya memang udah nggak pakai. Jadi selalu seperti itu ya, kayak gitu. Dan itu nggak ada yang salah juga teman-teman. Kadang-kadang orang kan ada merasa tersinggung kalau terima bekasan. Kita udah pernah bahas ya waktu itu kemarin ya. Nah, jadi hati-hati kalau masuk ke energi koleksi, karena seringkali kalau kita mengkoleksi hal-hal yang memang bagus, yang memang kita ini kontribusi ke dalam hidup kita, rasanya kayaknya wah fun gitu dikelilingi sama barang-barang yang kita mau, itu oke. Tapi kalau kita nggak berani membuang sesuatu yang memang sudah tidak diperlukan lagi dalam kehidupan kita, ya misalkan barang-barang yang memang udah kita nggak pernah pakai lagi, barang-barang yang cuma ditangkringin di situ setiap hari Anda lihat, dan itu Anda udah nggak pakai, Anda udah nggak gunakan, Anda lihat di situ jadi kayak penghalang doang gitu ya. Anda mikir kayak Anda pengen buang, tapi Anda sayang. Iya sih, kalau gue buang sayang ya, ini dulu nyarinya susah, ini berharga, gini. Akhirnya kita jadi banyak mikir, tau gak? Nah, kalau misalkan kita buang-buangin ya, kalau misalkan Anda baca bukunya Marie Kondo ya, balik lagi, ini buku yang saya sangat berdampak buat hidup saya ya. Jadi Anda jangan baca ya, saya cuma cerita ini berdampak buat saya gitu ya. Nanti hidup Anda jadi berdampak juga. Nah, buku ini itu cerita bahwa membuang barang itu sebenarnya satu, kita menyelesaikan apa yang ada di masa lalu kita buang-buangin. Makanya saya suka banget filosofinya Marie Kondo ini, sangat mirip sama di OETRT, sangat menjadi fondasi fundamental yang luar biasa menurut saya, karena dia juga banyak bahas bukan tentang soal buang-buangnya aja, tapi apa yang mendasari kita jadi kayak kekep banget sama barang kita gitu. Kayaknya buat buang tuh susahnya setengah mati. Ya, jadi saya nggak rekomen bukunya untuk Anda baca. Sekali lagi, nanti hidup Anda terlalu nyaman, terlalu baik, terlalu asik gitu ya. Jadi
please jangan dibaca bukunya Marie Kondo itu ya. Nah jadi setelah saya baca bukunya, saya ngerti, oh ternyata menyimpan barang yang tidak kita udah nggak pakai lagi. Ketika kita ngelihat barang itu, kita jadi ngerasa, oh hidup kita penuh dengan barang-barang yang tidak terpakai. Anda bayangin kalau Anda menganggap secara bawah sadar kayak ini barang udah nggak guna. Anda dikelilingin dengan hal-hal tidak berguna dalam hidup Anda. Apa yang terjadi? Ya, jadi kadang-kadang pas aku ngelihat dari semuanya itu banyak di list aku yang game itu tadi isinya ada ratusan judul tapi nggak ada yang aku mainin. Yang dimainin paling cuman beberapa doang yang bener-bener quality banget. Nah di situ baru akhirnya buang-buangin tung ya, mulai dikosong-kosongin yang memang saya nggak akan pernah mainkan lagi. Jadi akhirnya dibuang-buangin semua sehingga tersisa yang bener-bener game yang aku main-mainin aja. Kalau yang lain ya aku jual-jualin gitu ya. Nah tapi masih ada juga loh saking banyaknya gitu ya. Karena mencetin tombolnya juga satu-satu nggak gampang karena ini dari dulu gitu ya. Nah jadi perlu banget untuk bisa dibuang-buangin teman-teman barang-barang yang kita udah nggak pakai ya. Jadi itu akan ngebantu banget bersih-bersih ya. Jadi bukan bersih-bersih ruang di rumah aja, tapi ruang diri kita juga ikutan dibersihkan ya. Karena ketika kita kayak nyimpen itu dan itu memang udah tidak terpakai lagi, kita buang. Nah sehingga nanti kita dalam kehidupan juga memilih apa yang benar-benar kita mau masukkan dalam hidup kita, apa yang kayak benar-benar kayak quality banget, bukan hanya sekedar kolektif. Kadang-kadang kita kayak nafsu, oh ini karena murah kita beli, ini karena ditawarin ini kita beli, ini karena itu kita beli. Tapi kalau misalkan kita udah pernah ngerasain pahitnya ngebuang ya, udah dibuang-buangin nih, habis itu setiap kali mau masuk sesuatu dalam hidup kita akan lebih bisa selektif ya, menentukan mana yang benar-benar berkontribusi, mana yang kayak benar-benar happy gitu. Nah ini katanya si dokter Lagawa pengen rasanya buang-buangin Tupperware-nya mama di gudang karena jadi tempatnya apa sih namanya? Kayak sarang tikus. Oke. Nah, sarang tikus itu juga ya boleh diinin juga ya, dirapiin sebenarnya. Cuman ya kalau orang tua ya hati-hati aja. Ya paling enak kasih mereka pergi jajan ke luar negeri ya, ke Eropa. Terus habis itu bersihin rumahnya diberangus. Paling habis besok dicoret dari kartu keluarga ya, nggak dapat warisan lagi. Nah terus katanya Kak Cita, koleksi piala anak-anak Koreo, apa ya, gara-gara Koreo pernah penuh nih rumah saya sama piala. Ya kalau piala sampai 200-an kayak gitu juga. Ya kalau seneng dikoleksi ya, paling space-nya digedein. Kalau orang bilang, Pak Wendy cerita, ya kan, kalau misalkan Anda punya koleksi banyak, daripada Anda buang koleksinya, Anda mendingan gedein rumahnya, kata dia gitu. Nah itu juga boleh, ada opsi juga seperti itu. Nah atau rumah Anda besar tapi Anda space-nya juga Anda atur ya, karena kalau Anda tetap memasukkan barang ya kan ke dalam kehidupan Anda, nanti sebesar apapun rumah Anda expand lagi, emang bagus ya, jadi hidup Anda makin expand. Tapi ada juga hal yang kayak ketika Anda expand juga dengan hal-hal baik dalam hidup Anda yang memang Anda pilih, itu juga bisa. Jadi misalkan emang kayak Anda puas dengan apa yang Anda miliki, terus Anda expand lagi, misalkan Anda expand ke arah-arah yang memang Anda puas dan Anda suka juga, Anda expand lagi kayak gitu. Jadi intinya adalah kalau emang Anda sukai, nggak apa-apa Anda expanding aja, makin besar makin seru. Kalau misalkan yang enggak, ya jangan sampai Anda simpan terlalu mekep-mekep ya kayak gitu. Katanya Kak Monika, background musiknya greget banget kok. Iya nih, kayaknya kayak galau banget gitu ya. Tumben, biasanya di sini nggak ada musik, cuman nih hari ini ada musik, jadi kayak gitu. Koleksi game FF kenangan dibuang gak nih kok? Kalau saya punya kebetulan kan hari ini ada FF yang baru ya, jadi tanggal 10 nih integrate, jadi ya udah. Terus aku lebih banyak beli digital sekarang. Oke ya, karena kalau digital itu kayak lebih fully supporting si developernya ya, aku ngerasa kayak gitu. Ide bagus katanya. Oke sip, mantap ya. Jadi Tupperware buat warisan. Ya tapi kalau misalkan Tupperware-nya malah bikin itu ya mendingan dibuang-buangin aja kalau misalkan emang nggak difungsikan lagi gitu ya. Ini ngomong-ngomong, saya bukan lagi bahas MLM ya. Bener kok, aku pernah begitu ke mertua, koleksi makanan aku buang-buangin expire pas nginep keluar kota, pulang-pulang dimarahin jadi mantu durhaka. Ya nggak apa-apa. Serasa lagi nonton Penthouse drama Korea katanya lagunya. Mantep ya. Nah jadi
teman-teman, seringkali kalau kita dapat sesuatu yang gratisan, kita koleksi, ya, kita tidak menghargainya. Ibaratnya kayak gini nih misalnya ya, Anda sekarang ada banyak file yang saya udah kasih di IGTV-nya di OETRT. Tinggal pilihannya kan di Anda. Anda mau nonton atau Anda tidak mau nonton. Ya, kadang ini dibilang gratisan ya, begitu banyak gratisan. Anda kalau misalkan nggak dibelajarin ya jadi cuman sekedar sampah aja, dan nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Jadi saran saya, pilihlah tema-tema yang bagus, yang mungkin Anda memang pengen pilih, yang kayaknya ini ngasih kontribusi dalam hidup Anda. Jadi Anda boleh cek-cek lagi, ya kan, tema kita udah banyak banget yang di cover. Seringkali orang cuma ngikutin live yang rutin, tapi mereka nggak banyak ngecekin yang di belakang. Ya, kemarin saya dapat cerita dari Kak Rini, katanya dia bilang, saya sering nontonin kok yang live-live yang lama, dan ternyata banyak banget nyentuh kehidupan saya, dia bilang. Karena ada tema-tema yang gak ke cover di pikiran saya, ternyata saya punya emosi-emosi tertentu terkait dengan hal itu. Kayak kemarin pas lagi bahas tentang kebencian, dendam gitu ya, itu kena banget. Jadi pas nonton lagi balik ya, terus kok kena banget di aku temanya. Nah, akhirnya bisa diselesaikan. Nah, jadi seringkali ketika kita ngikut session seperti ini di TS dan kita ngeliatin live-live yang sebelumnya, itu membantu kita untuk lebih punya kesadaran, oh di tema ini ternyata saya punya kondisi ini yang saya nggak pernah lihat sebelumnya. Atau di tema ini. Ya, kalau pas dapet yang cocok buat Anda, seringkali itu yang mengubahkan hidup Anda sangat-sangat banyak gitu ya. Itu yang saya alamin. Ketika ketemu satu yang memang kayak golden nugget, yang kayak hal yang penting banget yang saya udah cari-cari selama ini, ternyata dibahas di sana. Nah, itu akan sangat-sangat menyentuh dan mengubahkan hidup saya juga. Ya, jadi kita nggak pernah tahu. Banyak banget yang cerita mereka habis ikut di DTS, mereka dapat transformasinya, berubah banget hidupnya. Ya, dan ada banyak banget kontennya, silakan Anda cekin satu-satu aja biar lebih seru, lebih happy gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. And then sampai sini perhatikan aja semua rasa yang ada di dalam diri Anda yang terkait tentang masuk dalam energi koleksi, mengumpulkan segala sesuatunya secara berlebihan tanpa Anda bisa memilih mana yang benar-benar Anda ingin masukkan ke dalam kehidupan Anda sesungguhnya. Perhatikan semua energi yang ada terkait di dalamnya, sadari, terima, ambil setiap pesannya, ikhlaskan dan lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan perhatikan semua rasa yang tersimpan, yang tersisa dalam diri Anda yang masih ada. Cek semuanya ya, dan semua yang terkait yang tidak mengizinkan Anda untuk memiliki kesadaran penuh untuk mendatangkan hal-hal yang memang Anda inginkan saja dalam kehidupan Anda, yang mana yang berkontribusi atas kehidupan Anda. Semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk masuk ke dalam kondisi ini, semuanya disadari, diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk memiliki kapasitas Anda kembali untuk memilih mana yang benar-benar Anda ingin masukkan dalam kehidupan Anda dan mana yang tidak. Kapanpun Anda selalu bergerak dari energi yang secara otomatis memilih hal-hal yang sebenarnya Anda tidak perlukan dalam hidup Anda, namun Anda secara terus-menerus bergerak di dalamnya dan tidak bisa menentukan mana yang Anda benar-benar mau pilih masukkan dalam kehidupan Anda yang sungguh-sungguh berkontribusi penuh atas diri Anda dan keluarga Anda dan orang-orang sekeliling Anda. Semua yang tidak mengizinkannya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan dan lepaskan. Oke. Dan kapanpun Anda merasa kalau gratisan artinya pasti nggak bagus ya, dan Anda jadi kehilangan keinginan untuk Anda mempelajarinya, semuanya tidak mengizinkan Anda untuk menyadari dan mengambil setiap esensi yang bisa didapatkan bahkan dari barang-barang gratisan. Misalnya kayak Anda nonton live ini free, tapi bukan berarti free itu juga nyampah juga ya. Semuanya tidak mengizinkan Anda untuk memilih sepenuhnya mana hal-hal yang memang berkualitas yang bisa membantu Anda mengubahkan diri Anda dan hidup Anda, mana yang tidak, dan Anda memilih sepenuhnya untuk bisa menggunakannya untuk kebaikan Anda. Semua yang tidak mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup Anda, semua diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan dan dilepaskan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan semua yang menghalangi Anda untuk melepaskan ini semua diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas pelan,
Tahan dan lepaskan. Dan semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk bergerak secara penuh untuk memilih mana yang memang benar-benar Anda ingin pilih untuk masuk dalam kehidupan Anda dan mana yang tidak. Menseparasi diri Anda dengan semua hal yang ada di luar sana dan menciptakan kehidupan yang paling brilian, paling seru, paling asik, paling menyenangkan buat Anda. Dan semua hal yang ada datang dalam hidup Anda, semua yang berkontribusi dan semua yang tidak baik, orang-orang yang tidak berkontribusi secara positif, semuanya bisa dengan sendirinya Anda secara otomatis memilih untuk didatangkan dalam kehidupan Anda mana yang baik dan mana yang tidak, untuk diciptakan separasinya. Semua yang tidak mengizinkannya disadari, diambil pesannya, dikasihkan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Banyak orang yang datengin orang-orang yang gak berguna dalam hidup mereka, maksudnya dalam tanda kutip kayak bukan yang gak berguna ya, kayak datang tapi emang gak cocok, gak match energinya gitu ya, gak sesuai dengan apa yang kita mau. Karena apa? Kita sering dikelilingi sama hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Jadi yang tidak diinginkan itu yang selalu datang mengelilingi kita. Tapi kalau kita memilih untuk dikelilingi dengan hal-hal yang memang kita inginkan, ya hal-hal yang kita inginkan yang datang bolak-balik dalam kehidupan kita ya. Jadi silakan dipilih. Katanya Kak Gustina Bayu, aduh musiknya terlalu dramatis. Oke, dan semua kapanpun musik ini memberikan efek tertentu dalam diri Anda dan hidup Anda, semua diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Besok saya suruh ganti lagu Korea aja kali ya. Kayak lagu BTS bagus, instrumentalnya banyak. Oh tapi udah kena itu ya, bayar copyright ya kalau mau setel ya, nggak boleh. Oke, so thank you banget. Hopefully makin seru lagi hidupnya ya. Jadi biar izinkan aja semua hal-hal yang baik yang masuk dalam hidup Anda. Jadi bukan yang menyedihkan, bukan yang stres-stres. Termasuk lagu ini kalau misalkan tidak berkontribusi bagi Anda. Semua rasa yang muncul, semua yang hadir diterima, sadari, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Ya, jadi kalau yang lagi cari pasangan, biar yang datang pasangan yang memang yang dibutuhkan, yang baik gitu ya. Tapi percayalah, Anda tidak membutuhkan pasangan. Ya, tapi Anda kalau ada yang mau berkontribusi ya. Tapi kalau misalkan sampai Anda merasa hidup Anda membutuhkan orang lain untuk Anda bisa menikmati space Anda sendiri, menjadi diri Anda sendiri, menjadi diri sendiri itu tidak butuh orang lain. Ya, tapi kalau ada orang lain yang datang mengisi, ya bukan mengisi kekosongan ya. Jadi kita nggak pernah kosong. Perhatikan nomor satu kalau misalkan buat yang belum punya pasangan ya, kita nggak pernah kosong. Pasangan kita datang bukan mengisi kita. Jadi mereka datang hanya untuk ya hidupku udah seru, kamu mau ikut seru, hayu. Perhatikan itu. Ya beda loh disiplinnya. Hidup gue udah seru nih, lu mau ikut gue, hayo. Ya kan? Kalau lu nggak ada juga gue nggak pusing sih. Ya jadi itu satu disiplin yang kayak strong banget gitu ya. Kita kayak sangat-sangat independen. Ya hidup gua asik banget. Lu orang kalau mau ikut lebih asik, hayo gitu barengan. Tapi kalau nggak mau juga ya it's okay juga. I still have my life gitu ya. Jadi kayak gitu. Dan tapi bukan berarti jadi sombong ya. Kalau misalkan mereka mau barengan ya sudah, kita contribute barengan, seru-seruan gitu ya. Jadi kayak gitu. Dan semua yang muncul terkait dengan hal ini, sadari, terima, pesannya ambil, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Khusus yang udah gak ada pasangan ya. Dan semua yang muncul rasanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan dan lepaskan. Oke. Apapun Anda mempercayai kebohongan bahwa Anda membutuhkan orang lain untuk Anda bisa melakukan segalanya, untuk bisa sukses, untuk bisa menjadi luar biasa. Apapun Anda pernah mempercayai hal ini, dari kapanpun, dimanapun, dari siapapun Anda merasa diri Anda selalu membutuhkan orang lain, semuanya diterima, pesannya diambil, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan dan hembuskan. Oke, thank you. Selamat seru-seruan, have fun selalu. Sampai ketemu lagi besok. Aku mau live lagi ya buat nonton training berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi semuanya. Dadah, love you all. Bye-bye.